Guys, kalau lu tanya ke gue siapa prankster terhebat di sepanjang masa ini, gue akan dengan yakin menjawab, apa? Mau protes? Subscribe dulu. Oke guys, seberapa dari kalian yang mulai muak dengan kondisi pemerintahan yang saat ini? Atau jangan-jangan lu malah mulai percaya dengan pemerintahan sekarang karena banyaknya menguak kasus-kasus yang dulu tidak terkuak, dan akhir-akhir ini sering menguak kasus-kasus tentang korupsi, pencucian uang, atau kasus-kasus yang merugikan negara. Baru beberapa bulan yang lalu terkuak kasus timah yang merugikan 271 triliun. Sekarang muncul lagi kasus pertama oplosan yang merugikan negara hampir 191 triliun rupiah. Buset, itu uang kalau digabungin semuanya totalnya bisa sampai 462 triliun rupiah. Dan lu bayangin kalau itu dibagi rata dengan penduduk Indonesia yang berjumlah 270 jutaan, maka setiap orang bisa mendapatkan 1,7 triliun. 1,7 triliun coy. 1,7 triliun itu kalau buat dana pensiun, lu masih bisa foya-foya dan lu masih bisa hidup enak sepanjang hidup lu. Kesel banget gua, serius deh. Oke, kita bahas kasus yang sekarang lagi tren, yaitu kasus pertama oplosan. Baru-baru ini Kejaksaan Agung telah menguak kasus korupsi yang melibatkan tata kelola minyak di Pertamina yang terjadi antara tahun 2018 hingga tahun 2023. Kasus ini memicu isu bahwa Pertamax RON 92 yang beredar di pasaran merupakan hasil oplosan. Lebih baik kita baca beritanya saja. Storytelling kasus kayak gini tuh membuat gue semakin emosi. Oke, kita baca satu artikel berikut ini. Jadi gua di sini membuka satu platform berita atau artikel yang dulu biasanya juga ada di majalah Tempo. Oke, kita langsung baca saja. Himbau, masyarakat tenang. Kejagung sebut kasus pertama oplosan terjadi tahun 2018 hingga tahun 2023. Oke, jadi kasus ini terjadi di antara tahun 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung atau Kejagung meminta masyarakat tak perlu khawatir dengan isu bahan bakar minyak atau BBM oplosan dari Pertalite yang dioplos menjadi Pertamax. Masalahnya itu bukan di sini aja. Jadi, masalahnya itu adalah saat pengoplosan ini merugikan masyarakat yang terjadi antara dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Ini yang merugikan masyarakat. Salah satunya adalah ketika dia membeli Pertamax, dia itu ingin merawat kendaraannya supaya itu lebih awet. Tetapi ketika kita tahu bahwa Pertamax itu adalah oplosan dari Pertalite, itu malah menjadi bumerang bagi kendaraan kita yang semula kita memang mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk merawat komponen kendaraan kita, tetapi kita malah di-prank seperti ini. Jujur bukan merugikan negara saja, tetapi merugikan seluruh warga Indonesia. Kita lanjut lagi. Artinya kejadian tersebut sudah terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu. Iya, memang lebih dari 2 tahun yang lalu, tapi merugikan kita dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23. 6 tahun coy, 6 tahun kita dirugikan. Sebelumnya, 7 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini. Sebenarnya perbuatan korupsi ini atau perbuatan penggelapan dana ini dilakukan lebih dari 1 orang dan mereka itu bersekongkol untuk melakukan hal tersebut. Makanya ini budaya yang harus dirubah negara Indonesia. Di dalam internal terdapat 4 orang yang menjadi tersangka, sedangkan dari pihak luar saja melibatkan 3 tersangka, yaitu ya para broker-broker yang disebutkan ini tadi. Jadi sudah ada kong kali kong sejak awal dari beberapa pihak yang mereka berencana untuk melakukan ini demi keegoisan mereka sendiri, dan mereka tidak memikirkan dampak untuk masyarakat yang telah membeli ini. Kejagung menemukan ada pemufakatan jahat antara
penyelenggara negara dan para blogger tersebut. Jadi memang sudah direncanakan dari awal untuk melakukan kejahatan korupsi ini. Berdasarkan penyelidikan kejaksaan, 3 direktur subholding PT Pertamina sengaja mengkondisikan melalui rapat optimalisasi hilir untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap sepenuhnya. Nah ini sudah niatan dari awal. Dalam pengadaan impor tersebut, Riva melakukan pengadaan produk kilang dengan membeli RON 92 pertama. Padahal kenyataannya yang dibeli adalah RON 90 Pertalite yang kualitasnya lebih rendah. Di sini disebutkan sendiri bahwa itu memang sengaja dilakukan. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Dia melakukan oplos dengan mencampurkan RON 92 yang notabene adalah pertamax dengan RON 90 yang notabene Pertalite. Kita mengkonsumsi pertamax yang merupakan oplosan dari Pertalite. Berarti itu tidak sepenuhnya murni. Abdul Qohar menegaskan pertamax oplosan itu jelas tidak diperbolehkan. Oke, setelah kita baca kasus tadi dan ini adalah kesimpulannya. Yang pertama, pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua, pentingnya pengawasan dan regulasi yang tepat. Dan yang ketiga, dengan adanya kasus yang kita baca tadi, itu membuat dampak di masyarakat semakin meluas dan kepercayaan masyarakat akan berkurang drastis. Dan yang keempat, ini secara tidak langsung menampar di bagian sektor hukum yang mana hukum harus ditegakkan lebih tegas. Dan yang terakhir, integritas dalam bisnis mulai goyah. Tapi semua hal yang gue sebutkan tadi tidak akan berguna jika orang-orang yang di atas tetap melakukan kejahatan yang serupa. Dan yang pasti kalau tidak ada kejujuran, maka kasus ini akan terus terulang panjang masa. Gua jadi ingat kata-kata Soekarno. Beliau pernah mengatakan bahwa perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, sedangkan perjuanganmu akan lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Jadi Soekarno pun tahu bahwa perjuangan melawan bangsa sendiri itu akan jauh lebih berat daripada mengusir penjajah. Ini karena melibatkan pola pikir dan perubahan budaya itu sendiri, yang mana ini harus dilakukan secara bertahap, pelan-pelan, dan membutuhkan waktu hingga bertahun-tahun. Kata-kata hari ini nggak ada kata-kata hari ini. Lu bisa cari kata-kata sendiri, apa kata-kata yang cocok untuk mereka yang melakukan kasus seperti ini. Dan boleh banget kalau kata-kata yang mau lu keluarkan, lu tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, dan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Capek coy dengan kondisi negara sekarang.